Okay, let's go. Tiap hari itu mengandung fitnah. Katanya Prabowo punya ratusan ribu hektar lahan sawit di Sumatera. Tidak benar. Pak Prabowo tidak punya 1 hektar pun lahan sawit dimanapun di Indonesia. Tidak punya. Tapi Pak Evorus, ini fitnah. Tiap hari di sosial media fitnah dan fitnah terus. Bayangkan Anda adalah Presiden Prabowo, Anda sedang duduk di kursi kerja, Anda menyadari satu hal yang sungguh mengerikan. Pelayan yang mengantar kopi untuk Anda ternyata seorang mata-mata. Menteri yang duduk di sebelah Anda baru saja menerima ucapan terima kasih dari agen asing dan dinding ruangan Anda seolah memiliki telinga yang tersambung langsung ke markas mafia. Inilah realitas dingin yang kini dihadapi Presiden Prabowo Subianto di jantung istana. Kita tidak sedang membicarakan politik biasa, teman-teman. Kita sedang menyaksikan sebuah operasi sabotase yang dirancang untuk membuat Indonesia bertepuk lutut. Operasi sebagai otoriter atau haus kekuasaan. Inilah liciknya dari perang ini, teman-teman. Langkah penyelamatan bisa dipelintir menjadi langkah kehancuran. Kini kita melihat sebuah gambaran utuh. Prabowo Subianto berdiri di tengah-tengah sebuah kepungan raksasa. Dari luar, ada intelijen asing yang ingin Indonesia tetap menjadi pengikut Barat. Dari samping, ada mafia migas, mafia sawit, mafia tambang yang siap membakar uang demi merusak pencitraan dan persepsi rakyat. Sementara dari belakang ada sisa-sisa kekuatan rejim lama yang mencoba menyabotase setiap kebijakan dari dalam birokrasi. Tujuannya adalah kepentingan politik di tahun 2029. Namun di tengah hiruk-pikuk, fitnah digital dan pengkhianatan politik, Prabowo tetap pada posisinya. Seperti yang ia katakan dalam pidato yang menurut saya sungguh mengharukan. Negara ini ibarat badan manusia, badan kita. Kekayaannya adalah darahnya. Kalau darahnya terus bocor, dirampok, negara ini pasti akan mati. Jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Apapun anasir-anasir antek-antek asing dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat. Apapun mereka, rakyat di bawah mendukung kita. Rakyat mendoakan kita. Rakyat akan membela kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Happy New Year. Selamat tahun baru. Terima kasih buat subscriber saya yang sudah mensupport selama ini. Kita tanpa terasa sudah 20.000 subscriber. Tanpa kita minta, berarti channel kita ada manfaatnya buat orang banyak. Yang hanya melihat tanpa subscribe, it's okay, no problem. Pakcik Malaysia, you welcome, no problem. Kali ini saya akan membahas ini salah satu video yang sangat saya rekomen seluruh rakyat Indonesia melihatnya. Ya, saya sendiri terkejut dengan video ini. Ini saya ambil dari, kita mau reaksi dari ipedia.id. Silakan subscribe dia, follow dia. Menurut saya, bro kita ini honest sekali. Ya, berani. Dan saya respect. Ini video yang menurut saya wajib ditonton seluruh rakyat Indonesia agar mereka tahu siapa musuh mereka yang sebenarnya. Ya. Terus terang saya sebagai diaspora sudah 17 tahun hidup di luar negeri, sudah tidak banyak bersinggungan dengan Indonesia hanya karena ada tanggungjawab moral. Kadang-kadang kita masih mencintai tanah air kita.
Jadi saya banyak sekali tidak tahu sepak terjang politik Indonesia. Terus terang saya sudah sebenarnya nggak peduli, sudah cukup lama, sampai Pak Jokowi di pemerintahan, kemudian Pak Prabowo. Itu aura positif mereka membuat saya menoleh kembali ke negara yang selama ini sudah lama saya lupakan. Dan saya baru sadar, Indonesia ini negara yang punya potensi, sumber daya, dan segalanya untuk menjadi negara maju. Dan itu adalah tanah air saya. Ada panggilan moral untuk menyuarakan, mengkontra narasi hal-hal negatif terhadap bangsa saya tanpa pamrih. Itu hanya murni dari hati saya, ikhlas saya. Dan saya tidak bermaksud juga mencari cuan atau dari YouTuber. Terus terang sampai saat ini saya tidak pernah memakan uang dari YouTube sepeser pun. Haram kalau saya makan. Sampai hari ini ya. Saya nggak tahu besoknya. Jadi video ini menerangkan betapa dahsyatnya musuh-musuh yang dihadapi oleh Pak Prabowo dan pemerintahannya saat ini. Karena simple aja. Di saat ada pemimpin yang baik merevolusi sebuah negara yang sudah hancur-hancuran, dia akan dapat banyak tantangan. Simple is that. Jadi saya nggak mau berkomentar banyak karena saya rasa teman-teman banyak yang lebih tahu dari saya yang selama ini tinggal lama di Indonesia. Ini menyangkut bagaimana kekuatan asing, mafia migas, mafia sawit, mafia tambang, itu yang dahsyat sekali kekuatan mereka yang didukung oleh negara-negara istilahnya penampung hasil selundupan selama ini. Sehingga saya cukup kaget waktu Pak Prabowo berdiri di belakangnya ada tumpukan uang 6,6 triliun. Itu rupanya uang tersebut, saya nggak tahu juga kemarin, itu hasil ansuran denda perusahaan sawit Malaysia yang didenda berapa ratus triliun itu ya. Rupanya, dan saya lihat Pak Presiden Prabowo berapi-api pidatonya. Rupanya, dan saya merasakan ketulusan di saat dia ngomong, saya rela kalaupun saya harus mati untuk rakyat. Saya nggak pernah dengar Presiden Indonesia yang dengan tulusnya sanggup mengorbankan dirinya. Dan kalau kita tidak tahu musuh yang dia hadapi saat ini untuk memajukan Indonesia, untuk memakmurkan rakyat Indonesia, kita terkesan beliau seperti overreacting, ya, terlalu didramatisir. Tapi setelah saya melihat video ini, saya baru sadar yang beliau hadapi itu nggak main-main, dan saya berharap seluruh rakyat Indonesia bersatu padu mendukung beliau. Dan saya tidak banyak komen lagi. Saya rasa video ini menerangkan segalanya. Silakan teman-teman nanti komen setelah, tolong tonton videonya sampai habis. Di subscribe, di follow bro ipedia.id. Dia sangat berani, jujur, dan independen menurut saya. Alright, without further ado, ambil kopi si Bak Rila. Ini video serius di untuk mengawali tahun 2026. Semoga Indonesia sukses. Saya mau bahas IKN sebenarnya yang lagi gacor-gacornya ini. Ratusan ribu orang ke sana. Banyak sudah videonya. Beautiful. Saya sendiri pengen investasi ya, beli tanah apa kek di sana. Saya pengen masa pensiun mungkin menikmati smart city dan green city sekaligus. Beautiful, kota-kota yang modern, yang smart, yang juga green ya. Rencana ada green energy juga.
Yang saya berharap ada taman-taman besar nanti di IKN yang masih menyisakan pohon-pohon aslinya. Seperti di Tokyo itu masih banyak taman-taman besar yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Oke, lihat videonya. Saya rekomen Anda tonton sampai habis. Check this out. 2025 atau yang dikenal dengan Agustus Kelabu. Ini bukan sekadar rentetan sial bagi pemerintah. Itu adalah sebuah desain besar, sebuah operasi sabotase yang dirancang dengan sangat rapi menggunakan jaringan mafia dan pengkhianatan di dalam selimut. Strategi ini dimulai dengan apa yang disebut oleh Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio sebagai sabotase struktural. Tujuannya sederhana namun keji. Buat rakyat sengsara dan menderita, lalu arahkan amarahnya kepada presiden. Sepanjang awal tahun 2025, kebijakan-kebijakan yang mencekik muncul beruntun. Ada kenaikan PPN 12% yang kemudian dibatalkan langsung oleh presiden. Ada kelangkaan gas 3 kg hingga skandal bensin oplosan. Ini bukan ketidaksengajaan birokrasi, teman-teman. Ini adalah luka-luka kecil yang sengaja untuk menurunkan daya tahan psikologis rakyat. Ketika dana transfer daerah dipotong hingga memicu kerusuhan PBB di Pati, para sutradara ini tahu bahwa sekam sudah siap untuk dibakar. Puncaknya terjadi pada 25 sampai 30 Agustus kemarin, dimulai dengan demonstrasi hantu yang tak jelas koordinatnya, siapa pendukungnya, siapa oratornya, siapa koordinatornya, semuanya tak jelas. Lalu bergeser menjadi kerusuhan berdarah. Kematian Avan Kurniawan, sang driver ojol yang dilindas mobil taktis Brimob, menjadi human sacrifice yang sempurna atau pengorbanan yang sempurna. Peristiwa ini tak hanya meneteskan darah di aspal, tapi juga menyiramkan bensin ke emosi rakyat. Amarah menjadi buta, markas Brimob dikepung, gedung-gedung DPRD di daerah dibakar, dan rumah-rumah pejabat seperti Ahmad Saroni menjadi sasaran penjarahan. Negara seolah lumpuh dalam semalam. Siapakah yang punya nyali dan sumber daya sebesar itu? Disinilah kepingan pajal dari Ulta Levinah Nababan kemudian masuk. Pengakuannya tentang deputi CIA yang berterima kasih karena Indonesia batal masuk BRICS membuka tabir gelap. Ternyata musuh Prabowo bukan hanya lokal, tetapi juga ada dalam struktur kabinetnya sendiri. Ketika Pak Prabowo mau pergi ke Cina, Indonesia tuh diserang habis-habisan dengan demonstrasi karena tujuannya pengen kasih tahu, you nggak bisa you gabung ke sana. Tapi Pak Prabowo akhirnya pergi. Dia pengen menunjukkan bahwa gue kuat, gue independen, gue bisa. And is it the right move? Pak Menteri itu cerita langsung kepada, jadi kita hadap-hadapan, tapi ada orang lain juga kiri kanan. Cuman saya mendengar langsung gitu bahwa deputi CIA datang kepada dia, mengajak dia untuk makan siang, mengatakan bahwa terima kasih Anda telah mengurungkan niat Presiden Jokowi saat itu beliau udah menjabat juga sebagai seorang lah gitu, untuk bergabung dengan BRICS. Washington tidak ingin Indonesia bergeser ke timur, ke Cina, Rusia, apalagi Korea Utara. Dan cara yang paling efektif untuk menghentikannya adalah dengan menempatkan mata-mata di dalam posisi kunci. Ketika Ulta membongkar ada menteri yang menjadi penyambung lidah CIA, kita tersadar bahwa selama ini Prabowo sedang memimpin rapat bersama para agen yang loyalitasnya bukan kepada Merah Putih tetapi kepada Amerika. Dari sini kepingan pajar ini kemudian pelan-pelan terbentuk, teman-teman. Jika CIA adalah sutradaranya, maka mafia migas, mafia sawit, mafia tambang adalah donatur utamanya. Nama Reza Khalid kembali mencuat di lorong-lorong gelap kekuasaan. Mafia ini gerah. Prabowo bukan presiden yang bisa diajak bermain lagi seperti rejim-rejim sebelumnya. Hasim Jojo Hadikusumo, adik Prabowo, membongkar kemarahan para oligarki hitam ini. Pemerintah Prabowo mengambil langkah berani menyita kembali 3,7 juta hektar lahan sawit ilegal. Bayangkan berapa triliun rupiah yang hilang dari kantong para mafia ini. Ada 4 juta hektar dari lahan tambang ilegal, semuanya disita. Dan bagi para mafia, biaya untuk menggerakkan akun palsu atau
bot di media sosial adalah recehan dibandingkan keuntungan ilegal yang selama ini mereka dapatkan. Disinilah perang persepsi terjadi. Setiap hari media sosial kita dibombardir oleh fitnah yang diorkestrasikan oleh ribuan akun bot. Isu liarnya keji teman-teman, dari tuduhan Prabowo punya lahan sawit penyebab banjir di Sumatera hingga narasi bahwa negara ini sedang menuju kebangkrutan. Saat banjir terjadi, bot-bot ini segera menyebarkan tagar yang seragam. Mereka tidak peduli pada korban. Fokus mereka adalah satu, mana presiden, di mana kehadiran negara. Mereka membangun narasi seolah-olah Prabowo sedang tidur saat rakyat tenggelam, padahal kebijakan pembersihan hutan ilegal yang dilakukan Prabowo lah yang sebenarnya sedang berupaya menghentikan bencana selanjutnya di masa depan. Sebenarnya dalam politik Indonesia selama setahun terakhir sedang berlangsung sebuah perang tingkat tinggi yang disebut sebagai neocortex warfare. Jika perang biasa mengincar jantung fisik lawan, neocortex warfare mengincar pusat kendali manusia, yakni neocortex, bagian otak yang bertanggung jawab terhadap rasionalitas, penalaran, dan pengambilan keputusan. Tujuannya bukan untuk membunuh musuh teman-teman, melainkan untuk mengendalikan pikiran rakyat sehingga mereka melakukan apa yang diinginkan oleh para mafia ini tanpa mereka sadari. Dalam konteks pengepungan terhadap Prabowo, strategi ini digunakan untuk mengubah rakyat Indonesia menjadi senjata yang menghancurkan kekuasaan dan rezim Prabowo itu sendiri. Lalu bagaimana cara ini bekerja? Pertama dengan cara menghancurkan realitas. Contohnya adalah fitnah lahan sawit kepada Prabowo. Ketika mafia sawit ini menyebarkan hoax bahwa Prabowo memiliki ratusan ribu hektar lahan sawit penyebab banjir, mereka sedang melakukan perusakan data di otak publik. Bayangkan Anda sedang berduka karena rumah Anda tenggelam oleh banjir. Tiba-tiba ponsel Anda dibanjiri konten yang mengatakan rumahmu tenggelam karena kebun sawit presidenmu sendiri. Di titik inilah neokorteks Anda akan kalah oleh emosi. Anda tidak akan lagi mengecek data kebenarannya, Anda langsung percaya dan membenci. Anda telah diretas. Otak Anda telah diretas. Kedua, menciptakan ilusi kebenaran melalui pengulangan. Dalam neocortex warfare, kebenaran tidak penting teman-teman. Yang penting adalah intensitas atau keseringan menerima informasi. Akun-akun bot yang didanai oligarki hitam mengulang-ulang narasi bahwa negara bangkrut atau Prabowo-nya gagal. Jika Anda melihat satu akun yang mengatakan bahwa Prabowo gagal, Anda mungkin mengabaikannya. Tapi jika ada 1000 akun anonim mengatakan hal yang sama di kolom komentar setiap hari, otak Anda akan mulai berpikir, jangan-jangan ini benar. Neokorteks Anda kemudian menyerah pada tekanan sosial digital atau algoritma. Dan Anda mulai meragukan kebenaran. Lalu kenapa ini berbahaya bagi Prabowo? Kita tahu bahwa Prabowo adalah seorang jenderal yang terlatih dalam perang kinetik atau perang fisik. Namun dalam neocortex warfare, musuhnya tidak terlihat dan musuhnya adalah narasi. Jika rakyat terus-menerus disuguhi narasi bahwa Prabowo dikelilingi oleh pengkhianat dan kuda Troya, padahal ia sudah sedang melakukan pembersihan lewat reshuffle, maka upaya pembersihan tersebut justru bisa dicitrakan sebagai otoriter atau haus kekuasaan. Inilah liciknya dari perang ini teman-teman. Langkah penyelamatan bisa dipelintir menjadi langkah kehancuran. Kini kita melihat sebuah gambaran utuh. Prabowo Subianto berdiri di tengah-tengah sebuah kepungan raksasa. Dari luar, ada intelijen asing yang ingin Indonesia tetap menjadi pengikut Barat. Dari samping, ada mafia migas, mafia sawit, mafia tambang yang siap membakar uang demi merusak pencitraan dan persepsi rakyat. Saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar,
nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat kehormatan bagi saya.